Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Ratu Salma Zakiatunisa Astari dengan NIM 21182230021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam matematika kelas 10, yaitu persamaan kuadrat. Materi ini menjadi dasar untuk banyak topik lain, jadi pastikan kalian mengikuti alurnya dengan baik ya. Nah, kita akan melihat bentuk umum persamaan kuadrat dan juga cara penyelesaiannya. Nah, maka dari itu, siapkan buku catatan kalian, tetap fokus, dan mari kita mulai memahami persamaan kuadrat dengan langkah yang mudah dipahami. Baik teman-teman, di sini untuk materi pertama itu persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka a tidak sama dengan 0, di mana a, b, dan c adalah koefisien yang dapat berupa bilangan real atau kompleks. Dan x adalah variabel yang mencari solusi. Baik, di sini ada 3 contoh. Contoh pertama itu 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Maka A-nya itu 2, B-nya itu 5, dan C-nya itu negatif 3. Dan untuk contoh kedua itu ada negatif 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Maka A-nya itu negatif 4, B-nya 0, dan C-nya negatif 25. Dan untuk contoh yang terakhir itu ada 3x kuadrat ditambah 11x sama dengan 0. Maka A-nya 3, B-nya 11, dan C-nya itu 0. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat-sifat persamaan kuadrat. Yang pertama itu ada diskriminan. Sifat persamaan satu ini disebut dengan diskriminan. Diskriminan adalah ekspresi dalam akar kuadrat yang berada di dalam rumus penyelesaian persamaan kuadrat. Dalam bentuk umum, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, A tidak sama dengan 0. Diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Nah, nilai diskriminannya mempengaruhi jumlah solusi dari persamaan kuadrat. Jika D besar dari 0, persamaan memiliki dua akar berbeda. Jika D sama dengan 0, persamaan memiliki dua akar yang sama. Jika D kurang dari 0, persamaan tidak memiliki akar real. Yang kedua itu ada parabola. Persamaan kuadrat juga dapat ditulis sebagai fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Grafiknya berbentuk parabola. Arah buka parabola jika A besar dari 0 terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0 maka terbuka ke bawah. Yang ketiga itu ada akar-akar persamaan kuadrat. Akar dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 diperoleh dengan rumus X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Di mana plus minus menunjukkan dua nilai yang mungkin sesuai dengan tanda diskriminan. Nah, di sini ada keterangannya, jika plus minus artinya 2 akar X1 dan X2. Nah, bagian dalam tanda akar, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, A tidak sama dengan 0 disebut diskriminan. Baik, di sini ada penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, perlu diingat-ingat ya teman-teman bahwa penyelesaian persamaan kuadrat itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada faktorisasi, yang kedua itu kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu ada akar-akar persamaan kuadrat atau biasa dibilang itu rumus ABC. Nah, untuk langkah pertama kita akan mencoba menyelesaikan persamaan kuadrat di bentuk faktorisasi. Nah, di sini ada bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. A tidak sama dengan 0 diuraikan ke bentuk X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama dengan 0. Nah, untuk contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0.
Nah, untuk langkah pertama itu kita cari terlebih dahulu angka apa yang jika ditambah hasilnya itu 7 dan jika dikali akan menghasilkan angka 12. Nah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 3 ditambah 4 sama dengan 7 dan 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah, kita tulis saja X ditambah 3 sama dengan X ditambah 4. Nah, untuk cara pengerjaannya itu X ditambah 3 sama dengan 0. Maka didapat X1-nya itu sama dengan min 3. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Sama dengan 0, maka X2-nya itu negatif 4. Nah, maka akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 4 dan negatif 3. Baik teman-teman, untuk selanjutnya itu ada kuadrat sempurna dengan rumus X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. Nah, untuk contohnya, tentukan kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis terlebih dahulu X kuadrat ditambah 6X-nya ya teman-teman. Nah, angka 6 ini kan hasil perkalian dari 2 dikali dengan 3 ya. Nah, maka di sebelah kanannya biar kuadrat sempurna harus 3 pangkat 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 itu 9 ya teman-teman. Nah, angka 8 yang ini kita pindah rumus, maaf teman-teman, pindah ruas menjadi negatif 8. Nah, untuk angka 9-nya kita langsung tulis saja di sebelah kanan seperti ini ya teman-teman. Nah, kan tadi rumusnya itu X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat bisa menjadi X ditambah P kuadrat. Nah, di sini tadi kan ada X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 bisa berubah menjadi X ditambah 3 yang dikuadratkan. Nah, untuk angka 3-nya ini dari mana sih? Nah, angka 3-nya itu dari hasil 2 kali 3 dan 3 pangkat 2. Dan negatif 8 ditambah 9 itu hasilnya 1. Nah, kalau kuadratnya dihilangkan, maka si X ditambah 3 yang dikuadratkannya itu berarti kan jadi X ditambah 3 ya. Nah, untuk 1 jika diakarkan akan tetap 1. Tapi ingat ya teman-teman, pakai tanda plus minus ditambahnya di depannya. Jadi X ditambah 3 sama dengan plus minus 1. Nah, karena di sini ada plus minus, berarti ada 2 pengerjaan ya. Nah, untuk pengerjaan pertama kita akan mengerjakan yang plusnya dulu. Nah, di sini ada X ditambah 3 sama dengan 1. Maka hasilnya itu negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan negatif 1, hasilnya negatif 4. Nah, maka hasilnya itu X1 sama dengan negatif 2 dan X2-nya itu negatif 4. Nah, untuk penyelesaian terakhir itu ada akar-akar persamaan kuadrat atau rumus ABC. Nah, di sini ada soal, selesaikan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC.
Nah, untuk langkah pertama itu teman-teman menentukan terlebih dahulu A-nya, B-nya, dan C-nya. Nah, di sini A-nya itu 1, B-nya itu 4, dan C-nya itu negatif 12. Lalu kita tulis saja langsung rumusnya itu X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Nah, di sini langsung masukkan saja ya teman-teman. Untuk negatif B-nya itu tadi 4. Terus plus minus akar B kuadrat itu berarti jadi 4 kuadrat dikurangi 4. A-nya 1 dan C-nya itu negatif 12 per 2 dikali A-nya itu 1. Nah, maka teman-teman bisa lihat saja ya di sini pengerjaannya. Maka X1-nya sama dengan negatif 4 ditambah 8 per 2 hasilnya 2. Atau X2 sama dengan negatif 4 dikurangi 8 per 2 hasilnya itu negatif 6. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga penjelasan tentang persamaan kuadrat membantu kalian memahami konsep dasarnya dengan lebih jelas. Jangan ragu untuk mengulang kembali bagian yang belum dipahami dan tetap latih kemampuan kalian lewat contoh-contoh soal. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.